Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggit Novianti. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggota Ivan Panata. Kami membuat video presentasi yang berjudul Sejarah Ketatanegaraan Indonesia dari Masa ke Masa. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia masa penjajah Belanda. Indonesia pada masa ini kekuasaan tertinggi ada di tangan Raja Hindia Belanda dan dibantu oleh Gubernur Jenderal sebagai pelaksanaan. Raja Belanda bertanggung jawab kepada Parlemen yang menunjukkan sistem pemerintahan yang digunakan di negara Belanda adalah sistem parlementer kabinet. Adapun peraturan perundang-undang kerajaan Belanda 1183 yakni Undang-Undang Kerajaan Belanda tahun 1983 yaitu Pasal 1, Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Pasal 62, Ratu Belanda memegang pemerintahan tertinggi atas pemerintah Indonesia dan Gubernur Jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahan umum. Pasal 63, Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Yang B, Is merupakan Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Yang berikutnya, masa pendudukan bala tentara Jepang. Dalam sejarah Perang Asia Timur Raya dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia adalah sebagai penguasa penduduk. Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia dan Belanda. Namun kekuasaan tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintah Belanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang. Yang B, Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Timur Raya, termasuk Indonesia, dengan menyebut dirinya sebagai saudara tertua. Pada masa pendudukan bala tentara Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu Pulau Sumatera di bawah kekuasaan besar Angkatan Darat Jepang dengan pusat kedudukan di Bukit Tinggi. Yang B, Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta. Yang C, daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar. Yang B, implikasi perkembangan konstitusi terhadap Ketatanegaraan Indonesia. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia telah melewati 6 tahap perkembangan konstitusi, yaitu periode pertama berlakunya UUD 1945, periode kedua berlakunya UUD RIS tahun 1945, periode ketiga berlakunya UUDS tahun 1950, periode keempat berlakunya kembali Undang-Undang 1945 yang diubah berturut-turut pada tahun 1909, 2000, 2001, dan 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks, yang kemudian dijadikan lampiran tak terpisahkan dari naskah UUD 1945 versi tahun 1959. Yang pertama, sejarah perkembangan Ketatanegaraan Indonesia periode pertama 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemerdekaan Indonesia pada awal pemerintahan masa Orde Lama ini merupakan awal mula Indonesia menyatakan dirinya bebas dari penjajah sesuai dengan isi teks proklamasi 17 Agustus 1945 dan disusun dengan pengesahan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1949. Menurut Ismail Sun dalam bukunya Pergeseran Kekuasaan Eksekutif menyebut bahwa kesahan Undang-Undang 1945 harus dipertimbangkan dengan menutup kepada berhasil revolusi Indonesia. Yang kedua, periode kedua Ketatanegaraan Indonesia UUD RIS 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan Indonesia sebagai negara yang baru telah terlepas dari penjajah ternyata tidak luput dari rongga-rongga pihak Belanda yang ingin kembali menguasai negara Indonesia. Maka Belanda menggunakan cara dengan berbagai negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur. Tindakan ini merupakan anggap cara yang paling mudah untuk menentukan kesatuan Republik Indonesia dengan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia Serikat. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, terjadilah agresi pertama pada tahun 1947 dan agresi kedua tahun 1998. Akibat dari hal ini kemudian pengaruh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka diadakan konferensi meja bundar, dibentuk panitia ketatanegaraan hukum tata negara antara lain membahas rencana konstitusi sementara negara Republik Indonesia Serikat terhitung dari tanggal 23 Agustus 1945 sampai 2 November 1949. Berikutnya, periode ketiga
UUDS 1950, 17 Agustus sampai 5 Juli 1959. Periode negara serikat atau Federal berdasarkan Undang-Undang RIS sebenarnya merupakan taktik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi tekanan dari Belanda. Ya, artinya sesungguhnya sebagian besar wakil rakyat yang tercermin dalam BPUPKI mengandalkan susunan negara kesatuan. Dari kata lain, perubahan menjadi negara serikat hanya bersifat sementara saja. Karena sejak proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghendaki sifat kesatuan. Hal tersebut dibutuhkan dengan catatan bahwa perkembangan negara RIS memang tidak bertahan lama. Setelah segala permasalahan dengan Belanda, jadi bergabung antara berbagai negara berbagai RIS dan RI. Sehingga RIS hanya terdiri dari 3 negara, yaitu Republik Indonesia Timur, dan Republik Sumatera Timur. UUDS tahun 1050 ini bersifat mengganti, sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap RIS 1949, tetapi menggantikan naskah konstitusi RIS dengan naskah baru, dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Periode keempat, kembalinya Undang-Undang 1945, 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, sesuai dengan keluarkan Dekret 5 Juli 1959 oleh Presiden. Menurut Hazairin dalam bukunya Demokrasi Pancasila menganggap bahwa rujukan Dekret 5 Juli 1959 pada Piagam Jakarta itu sangat penting bagi penjelasan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pada pasal 29 ini terjadi lagi berdebat antara kaum nasionalisme agama dengan kaum nasionalis yang lain atas dasar pernyataan bahwa dengan dikeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang intinya Presiden ingin kembali Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi negara Republik Indonesia. Adapun pembahasan tidak kalah penting di sejarah perjalanan Orde Lama dan Orde Baru. Terjadi 4 kali perubahan dalam pembaruan hukum yang paradigma Pancasila, berarti pembaruan atas hukum-hukum atau perbuatan hukum baru yang mencanangkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Yang C, sistem ketenagaraan berdasarkan Undang-Undang 1945 pasca reformasi. Sebagaimana diuraikan bahwa dari sudut pengembangan naskah Undang-Undang Dasar, maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sekarang, tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan melewati 6 tahap perkembangan, yaitu periode pertama tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, periode kedua tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, periode ketiga tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, periode keempat tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, periode kelima tanggal 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002, periode ke-6 sampai 10 Agustus sampai 2002 sampai dan sekarang. Dari penjelasan di atas berarti sejarah kenegaraan telah melewati 6. Jadi keseluruhan lahirnya ada 4 kali perubahan Undang-Undang 1945, yakni perubahan ke-1 tanggal 19 Agustus sampai 18 Agustus 2000, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000 sampai 19 November 2001, perubahan ketiga tanggal 9 November sampai 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002, perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.